Benar, bayi yang dititipkan kepada Bang Toyib Habib Rizik, dia akan mematikan saudaranya. Padahal saudara kembar. Dia akan mematikan bayi yang ada di tangan Gilbert. Begitu dia matikan, baru kita kasih tahu kepada Habib, bayi Habib Rizik, itu saudara kembarmu itu. Barulah dia menangis. Pantas aja wajah kami berdua ini sama. Itu kita shooting, kita bikin filmnya dua bayi ini. Dan dia akan menyesal seumur hidup. Dia telah lagi datang lagi ayat, dia kan kafir. Itu bayi yang dititipkan Gilbert itu kan kafir, saya nggak salah. Dia akan pecah kepribadiannya, mentalnya kacau. Antara ajaran agama dengan keyakinan dia, dengan rasa kasih dalam hatinya, kacau balau. Bayi yang dititipkan kepada Bang Toyib Habib Rizik. Apakah saudara-saudara sudah berpikir waras nggak dengan mendengarkan dua analisa ini, dua bagian pembicaraan saya? Anda sudah kepikir nggak? Atau Anda semua sudah waras nggak? Saya ajak kita memakai logika kita. Logika Alkitab dengan logika Al-Quran. Kalian yang muslim jangan ini dong, jangan bilang bibir saya dong. Ngejek-ngejek saya sudah tua. Emang sudah tua? Saya terlambat masuk Kristen kok. Coba kamu lihat waktu saya masih muda. Itu kayak Saddam Hussein wajah saya dulu. Masih ganteng Saddam Hussein. Karena mamanya Saddam Hussein itu turunan Belanda. Jawa turunan Belanda. Tapi yang jelas ya nggak mengecewakan saya. Tapi ya sudah tua begini mau jual apa? Mau jual kambing Habib Rizik. Ya, sebentar lagi Idul Kurban, Nuzulul Quran. Saya kalau khutbah Nuzulul Quran itu khutbah terbaik waktu saya dulu itu, waktu di sono. Tapi sekarang pun saya nggak kalah kalau untuk khutbah. Jadi imam pun untuk sholat nggak pernah lupa. Nggak kayak orangmu itu yang sholat demo rukuknya 2 kali. Sholat apaan begitu? Weh Ustadz, nggak bisa begitu. Oke, Anda sudah segar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas ya. Dan kali ini kita akan melihat atau mereview atau membahas tentang Saifuddin yang setiap hari menghina Islam, yang setiap hari menghujat Islam ya. Kita bisa lihat hampir di setiap momen, hampir di setiap konten, walaupun itu kontennya nanti judulnya tentang Mahfud MD, tentang Hakim, tentang Romo Beni, tetap saja ada diselingin penghujatan kepada Islam. Selalu. Ya, itu ciri khas dari Saifuddin. Bibirnya itu seperti memang diarahkan itu untuk Islam doang gitu. Jadi bibirnya itu tetap akan mencari ya atau menghujat Islam. Mana nih orang Islam untuk saya hujat gitu ya. Tetap saja diarahkan seperti itu, seperti sudah auto
Ya, bibirnya tuh udah auto menghujat Islam. Settingannya memang seperti itu. Ya, kita bisa lihat di setiap kesempatan hujatan-hujatan kepada Islamnya selalu luar biasa. Ngeri. Ya, ngeri sekali hujatan dia kepada Islam, dan teman-teman bisa lihatlah video-videonya. Ya, tadi juga di pembukaan ada video hujatan dia. Begitu juga dengan video berikutnya ini. Jadi mentalitas kadlun itu adalah telolis. Jadi masak telur di panci, maka ada bom panci. Macam-macam kelakuan bangsa itu. Tetapi yang mengherankan saya, ada seorang Habib yang waras berpikir. Bayi Rizik Firza Hussein, wah kamu ini menghina Bang Thoyib, itu turunan Nabi loh, nggak boleh. Turunan Nabi nggak boleh dihina, diejek nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sekali lagi, saya bilang kepada netizen, jangan ada yang menghina turunan Nabi. Dosa. Nanti masuk neraka. Makin apa lagi kayak orang makin songong. Siapa yang bilang makin songong? Imam Tahwadi, Nabi palsu. Dosa apa, Bi? Ajarin demo. Oh, ajarin demo. Bayi Rizik maksudnya ya. Ada Habib seperti ini. Kok waras gitu? Ini yang mengherankan saya. Mari kita bijak untuk mengerti, untuk membongkar ayat-ayat jahat ini, yaitu di dalam kitab suci mereka ini. Bagi saya adalah sebuah keterangan yang pasti, agar bagaimana saudara muslim ini diedukasi oleh saya. Dan kepada saudara-saudara yang Kristen, supaya memahami kitab ini. Tidak ada asap tanpa api. Bapak Ibu, percayalah bahwa kasus ini Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya saya dalam kasus Abi itu, kenapa polisi datang, saya tenang. Saya nangis juga ngapain? Sekarang ini, kalau kita tenang, saya udah melewat. Saya bilang sama Febri, jangan gelisah, tenang. Kalau tenang waktu itu, penyidik nggak nyusahin saya kok. Intinya tenang. Sekarang gini, kalau saya nangis, jangan ditangkap. Dia nangis-nangis, ngapain seperti itu? Makanya waktu polisi tangkap, ya tangkap, ya udah terserah. Saya bilang gitu, bawa aja. Nangis juga ngapain? Nggak menyelesaikan masalah. Saya bukan gelisah mondar mandir, karena masih kalau Obi tidur di rest area. Jadi netizen juga jangan buat orang gelisah, dibikin ini itu omongan itu. Banyak orang WA saya juga, ini kasus KC yang sayang satu rumah dengan mereka aja, saya nggak ribet kok nanya setiap hari ini, karena saya udah mengalami. Saya bilang, kalau saya malahan komunikasi sama ibu lewat WA kadang. Satu rumah nih WA. Kenapa? Perlu pemikiran, perlu berdoa, bukan banyak ngobrol. Jadi kita berdoa untuk keluarga Pak KC. Mulai sekarang hentikan omongan-omongan yang negatif, karena itu membuat psikis kita ya loh. Karena saya sudah mengalaminya itu. Makanya mereka datang itu saya sudah lihat nih, ini bakal gini nih terjadi ini. Saya juga pun udah menasihatin Abi, gini bakal terjadi gini. Sampai kemarin itu panas tuh, aduh saya di WA orang bingung jawabnya. Sampai saya pun dimaki-maki orang. Ya ampun, ini orang luar biasa. Justru saya lihat ini, kok malahan orang
kita sendiri yang nyerang. Saya juga melewati kasus Habib itu, orang Islam nggak resek-resek banget kok sama saya. Nah, Waktu sidang pun FPI itu nggak pernah ganggu-ganggu saya. Senyum. Mereka malahan kasih saya jalan ini itu. Justru ada salah satu ustadz yang ini baik sama saya. Ya, Bi? Iya. Jadi Ya jangan sampai kamu diambil ustadz, enak aja. Ya. jadi Ya jangan sampai kamu diambil ustadz, enak aja. ya, Bi? Iya. Jadi Ya jangan sampai. ini baik sama saya. Hmm. Ya, Bi? Justru ada salah satu ustadz yang ini baik sama saya. Ya, Bi? Iya. Jadi Ya jangan sampai kamu diambil ustadz, enak aja. Ya, teman-teman udah lihat ya, bagaimana bagi Sarah Ayu, umat Islam itu nggak rese, nggak kepo. Malah orang Kristen lah yang rese dan kepo. Ya, ngerusuh aja kerjanya. Malah umat Muslim, umat Islam tuh santai, nggak pernah istilahnya aneh-aneh, dan itu terbukti ya. Dari dulu terbukti, kayak kasusnya KC juga. Bagaimana persidangan itu aman, nggak ada masalah, semua jalan, ya, nggak ada yang aneh-aneh kepada Watmah dan juga keluarganya, nggak ada aneh-aneh, nggak kepada Saifuddin, padahal semua yang demo di sana ya, para santri yang datang untuk berdemo, berorasi di sana, juga kenal sama Saifuddin, sama Risuli Lubis, malah mereka datang keluar untuk ngerekam, santai saja, nggak ada yang aneh-aneh, ya, itu jelas gitu. Bahkan Rudy Yohanes pernah berkata, saya salut dengan umat Islam, ya, luar biasa, saat Rudy pernah silap kata, pernah salah omong, dan itu jadi masalah, dia dilaporkan, ya, dia dicari, tetapi anak dan istrinya nggak pernah disangkut pautkan. Padahal ya orang-orang punya foto dan gambar ya, foto dari anak dan istrinya Rudy Yohanes. Semua orang punya saat itu karena di Facebooknya ada foto dia dengan keluarganya. Nggak pernah diganggu. Ya, itulah luar biasanya umat Islam. Yang bermasalah si A, ya udah si A aja. Istri, keluarga nggak ada sangkut pautnya. Begitu juga dengan kasusnya Paul Jang. Ya, kita tahu betapa Paul Jang itu membuat sakit hati umat Muslim. Tapi keluarga Paul Jang yang di Indonesia, mamanya ya waktu itu masih hidup, almarhum mamanya, ya, keluarganya, mana ada yang diganggu? Nggak ada, ditarik, disangkut pautkan pun nggak ada. Dicari-cari pun nggak ada gitu. Ya dibiarkan. Kenapa? Karena yang salah ya Paul Jang, nggak ada hubungan dengan keluarganya. Walaupun ya mamanya ada kontribusi karena salah mendidik anak ini. Walaupun kita tahu ya ini gara-gara kegagalan ya. Kegagalan dari mamanya mendidik seorang anak. Tetapi ya udah, itu kan pilihan hidupnya Paul Jang. Mamanya sudah berusaha, tapi anaknya tetap jadi anak yang nggak benar. Ya, tetapi nggak ada umat Muslim ganggu-ganggu. Itu Rudy yang bilang loh. Beda sama Nandar, bayangkan. Nandar itu di Indonesia yang notaben mayoritas Islam. Nandar aja diserang habis-habisan oleh orang Kristen. Bahkan foto anak dan istrinya itu juga diganggu, dibully, dihujat. Anak istrinya juga dicari-cari. Sehingga Nandar itu hidupnya kemarin sempat pindah. Ya, pindah sana, pindah sini. Bayangkan, orang Islam mayoritas di Indonesia, tapi dia yang babak belur. Itulah kenapa banyak pendebat Muslim lebih memilih nggak open camp. Ya, lebih bagus kita jangan open camp, karena mereka ini brutal. Brutal sekali gitu. Saya juga jadi takut sekarang gitu ya. Sehingga saya nggak mau lagi ada open camp walaupun hanya pakai masker gitu, nggak berani. Ngeri mereka ini. Ya, ini beda dengan sikapnya umat Muslim yang istilahnya nggak ada sangkut pautnya, jangan disangkut pautkan gitu. Beda dengan mereka, semua ditarik sana, tarik sini. Kakeknya, tetangganya pun nanti ditarik-tarik gitu kan. Ya, jadi Saifuddin ini tertampar oleh istrinya sendiri. Istrinya sendiri yang mengatakan umat Muslim itu nggak kayak orang Kristen, reseh. Ya, orang Kristen yang sebenarnya tuh kepo dan reseh, rusuh. Ya, istrinya sendiri mengakui FPI yang dibilang kasar, FPI yang selalu di framing nggak benar, buktinya malah melindungi istrinya. Ya, melindungi istrinya sehingga Saifuddin sampai ketakutan ya, takut nanti istrinya diambil sama si Ustadz. Ya, diambil sama Pak Ustadz ini, sehingga Saifuddin sampai takut gitu kan. Ya, karena umat Islam menunjukkan sikapnya. Kita tunjukkan aja. Kalian mau percaya dengan agama Islam apa enggak, urusan kalian. Kami tunjukkan, kami jelaskan.
Karena kami nggak memaksa kalian jadi pengikut. Beda dengan amanat agung. Ya, kalau nggak dibawa kena hukum. Beda. Kalau kami cuma punya tugas, ya sampaikan. Sampaikan doang. Kalau kalian percaya, oke. Nggak percaya, udah. Karena hidayah bukan eh, dari kami. Hidayah tuh nggak bisa dari manusia, itu hak progresifnya dari Allah langsung. Jadi simple aja kalau di Islam, ya nggak seperti yang Udin bilang, dan itu terbukti ya, bagaimana selama ini di Indonesia hidup toleransi luar biasa. Ya, kalau saya Udin bilang nggak bisa, harus dihapus ayat itu supaya hidupnya bisa toleransi. Jadi dari tahun 45 sampai sekarang, ya itu kita ngapain aja? Udah 77 tahun. 77 tahun Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia dari pertama kali negara Indonesia berdiri. Ya. Jauh sebelum negara Indonesia juga udah Islam Indonesia. Nusantara saat itu. Ya, udah jadi agama mayoritas. Dan kita rukun-rukun saja. Dari Hindia Belanda juga udah Islam ya. Waktu negaranya masih dikasih nama Hindia Belanda. Semua rukun, sampai sekarang juga rukun. Nggak ada istilahnya aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu sejak kapan? Sejak ada denom dari Protestan yang ngerusuh di Indonesia. Yang memaksakan kehendak agar orang mengikuti agamanya. Jadi asal muasal masalah itu ya dari ini, denom-denom yang nggak benar ini. Dulu sama Katolik, sama Protestan, aman-aman kok. Tapi sejak ada denom, ya, denom yang memaksakan kehendak ini, terjadilah ya, clash, singgungan di akar rumput di masyarakat. Jadi kita harusnya introspeksi lagi, ya, di mana akar masalah antar anak bangsa ini, antar agama di Indonesia. Ya udah, putuskan. Ya, oh rupanya biang keroknya denom dari luar negeri ini. Denom ini disingkirkan. Ya kita lihat setelah disingkirkan aman nggak? Pasti aman. Karena memang dari dialah biang keroknya. Ya. Jadi jangan tiba-tiba yang disalahkan penduduk lamanya gitu. Jadi ada satu komplek, dari dulu ada warganya tuh 50 orang. 50 orang, jadi ada satu keluarga itu dia punya beberapa kakak di situ ya. Ada 30 warganya itu semua keluarga semua. Baru 20-nya itu warga yang dari yang lain, suku-suku yang lain. Ya, suku-suku yang lain. Dari orang lain. Mereka selama ini hidup bertahun-tahun damai tentram di komplek itu, nggak ada masalah. Ya, tiba-tiba muncul Saipudin dengan keluarganya datang ke sana. Saipudin baru pindah sekitar beberapa hari dan mulai terjadi keributan. Penduduknya mulai saling menyerang, saling caci memaki, ya, saling menghujat. Menurut teman-teman nih, terutama teman-teman Oten, siapa biang keroknya? Saipudin kah? Atau 30 keluarga itu? Saipudin nunjuk itu. Wah, yang salah itu 30 keluarga itu. Gara-gara dari kakeknya mengajarkan jangan toleransi. Kakeknya mengajarkan harus menyerang orang yang di luar keluarga mereka. Mereka maunya kompleknya itu hanya keluarga mereka. Nggak boleh ada pendatang. Saipudin memprovokasi dengan kalimat-kalimat seperti itu. Mengatakan keluarga itu kurang ajar. Masa mereka mentang-mentang mereka yang 30 keluarga, 30 kakak di sini, mereka pingin yang lain juga ikut dia. Ya. Harus kawin dengan keluarga dia, biar jadi keluarganya semua. Kan enggak. Ya, jelas-jelas yang biang keroknya ya tentu saja Saipudin ini. Dan kalau Saipudin ini dikeluarkan, tentu saja komplek itu akan kembali menjadi komplek yang aman tentram. Itu logika sederhana. Ya, logika sederhana. Indonesia sudah 77 tahun, dari zaman dulu aman-aman, sejak muncul denom-denom yang kurang ajar ini, itulah yang membuat Indonesia ini jadi nggak enak. Ya, jadi nggak enak. Itu saja sih yang teman-teman harus tahu ya. Dan saya harap kita bisa ambil pelajaran ya. Siapakah biang kerok dari permusuhan antar agama di Indonesia? Selama ini Indonesia cari makan nyaman sekali. Nyaman sekali. Ya, jangan sampai gara-gara mereka inilah kita jadi susah. Ya, mending kita sepak saja. Yang namanya parasit, yang namanya tumor, kanker, itu harus diberantas, harus dicabut itu. Diamputasi. Harus diamputasi supaya dia nggak merebak ke yang lain. Ya, karena ini, tumor ganas ini. Ya, ajaran yang satu ini tumor ganas, harus disingkirkan. Bukan Kristennya ya, tapi denomnya yang menghujat-hujat, yang memaksakan orang. Bukan Kristen Protestan ya, tapi denomnya ini. Karena dia sudah menjangkiti dan menyebarkan penyakit tersebut kepada Kristen-Kristen yang lain.
Kalau Kristen yang lain sebenarnya dulu nggak seperti ini. Tapi gara-gara disebarkan ya, penyakitnya disebarkan oleh yang satu ini. Jadi yang satu ini yang harus disingkirkan. Ya, mungkin itu aja dari saya. Teman-teman pikirkan aja. Ya, menurut pendapat kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.